Kabupaten Mamuju terletak di sebelah barat Pulau Sulawesi. Dengan luas wilayah mencapai 800 km persegi, terbagi atas 11 kecamatan dan 103 desa. Mamuju adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2004 bersama dengan 5 kabupaten lain, yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Suasana kota Mamuju tidak terlalu padat. Kotanya hijau dan asri, hampir semua kawasan dan jalan raya dihiasi dengan pepohonan yang rindang. Sarana dan fasilitas hiburan seperti anjungan pantai Manakara, landmark Mamuju City, rumah adat yang berdiri kokoh di bibir pantai, seringkali dijadikan warga setempat sebagai alun-alun kota, sekaligus tempat bersantai, menikmati sunset yang indah dan menawan di waktu senja. Wisata alam dan wisata bahari menjadi prioritas pengembangan pariwisata di kabupaten ini. Sebagai daerah pemekaran yang masih terbilang muda, Mamuju telah mampu membangun bandar udara yang cukup representatif, yang dapat digunakan oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing dari berbagai kota di Indonesia yang berkunjung ke Kabupaten Mamuju. Bandar udara ini bernama Bandar Udara Tampa Padang Mamuju. Dengan panjang landasan pacu mencapai 2.500 meter dan lebar 45 meter, sehingga layak didarati oleh pesawat jenis ATR-72 seri 700, bahkan pesawat Boeing 737 seri 200-400. Melihat tingkat kebutuhan serta pertumbuhan destinasi ke Mamuju yang semakin meningkat, maka beberapa maskapai penerbangan swasta dan bahkan maskapai terbesar di Indonesia telah membangun kerjasama membuka rute penerbangan domestik di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju. Fasilitas akomodasi seperti hotel, resort, dan berbagai jenis penginapan sudah cukup memadai dan mudah ditemukan di dalam kota ataupun di tempat-tempat wisata. Kabupaten Mamuju secara geografis memiliki wilayah yang sangat potensial dengan hasil buminya yang melimpah, sehingga sebagian besar masyarakatnya cukup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dari penghasilan sebagai petani dan nelayan. Dari sektor perkebunan, Mamuju dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti kakao, kelapa sawit, kemiri, serta buah-buahan seperti durian, langsat, dan rambutan. Kawasan pesisir Mamuju juga memperhatikan lingkungan hijau, di mana sepanjang kawasan pantai nampak dipenuhi hutan bakau yang memanjang menyelimuti bibir pantai. Pelestarian hutan bakau ini terrealisasi dan berjalan dengan baik dan telah dijadikan sebagai sarana rekreasi dan wisata penelitian bagi warga lokal, bahkan wisatawan domestik yang datang ke Mamuju. Dalam kawasan hutan ini, terdapat berbagai jenis pohon mangrove yang tumbuh secara alami, dilengkapi jembatan bambu mengelilingi hutan bakau, serta rumah pohon yang unik tempat untuk beristirahat sambil menikmati keindahan pemandangan hutan mangrove yang sangat mempesona. Ekowisata ini bernama kawasan hutan mangrove Saluleang, terletak di Dusun Saluleang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, berjarak 30 km dari kota Mamuju.
Kawasan ini juga menjadi tempat hidup berbagai biota laut seperti ikan, udang, kepiting, dan juga menjadi sarana bagi masyarakat setempat untuk membudidayakan rumput laut yang kemudian menjadi industri rumah tangga yang cukup potensial untuk dikembangkan. Mamuju ini adalah satu daerah di pesisir pantai, tetapi juga selain memanjang, juga tebal ke gunung. Olehnya itu, Mamuju memiliki potensi yang tidak hanya satu sektor. Kalau dari sisi darat, dia memiliki sektor perkebunan yang cukup besar, kehutanan lebih-lebih lagi karena memang kita hampir kawasan hutan dan itu dipertahankan. Kemudian persawahan cukup, ditambah lagi dengan komoditas-komoditas ekspor seperti kakao, sawit, dan lain sebagainya. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi industri pariwisata kalau kita ingin kembangkan, karena forestnya yang tidak banyak seperti di Indonesia Mamuju ini. Destinasinya selain juga dia di tengah-tengah, jadi orang Sumatera, orang Papua mau ketemu di Sulawesi bisa. Wisata alam yang menjadi favorit dan ramai dikunjungi warga lokal adalah wisata pemandian alam Sokdo Kali Mamuju. Pemandian alam Sokdo terletak di Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, berjarak 1 km dari kota Mamuju. Keindahan alamnya yang asri dan alami membuat tempat ini tepat untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Dalam kawasan ini juga terdapat beberapa gerai gazebo yang pada musim-musim tertentu difungsikan warga untuk menjual buah-buahan yang berasal dari perkebunan penduduk di sekitar Kelurahan Mamunyu. Terbentang jembatan gantung di tengah-tengah sungai yang menambah keindahan wisata pemandian alam Sokdo. Tidak jauh dari wisata alam Sungai Sokdo, terdapat wisata air terjun Tamasapi. Air terjun Tamasapi ini terletak di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, berjarak 5 km ke arah barat dari kota Mamuju. Akses menuju wisata ini ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari kota Mamuju menuju Sokdo. Selanjutnya perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan kontur naik turun sekitar 1 km. Namun segala peluh dan lelah akan terbayar setelah sampai di kawasan air terjun yang begitu indah dan luar biasa. Air terjun dengan ketinggian terjunan air sekitar 75 meter ini berasal dari Sungai Tamasapi yang juga difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar Kelurahan Mamunyu, bahkan masyarakat yang ada di kota Mamuju. Potensi wisata alam berupa pemandian air panas juga dapat kita jumpai di lingkungan Tahayahaya yang berjarak kurang lebih 1 km dari pusat kota Mamuju. Walaupun minim fasilitas, namun wisata pemandian air panas Tahayahaya cukup potensial untuk dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mamuju. Tahun anggaran 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggarkan beberapa tempat wisata yang
sementara kita kembangkan itu yaitu pengembangan air terjun Tamasapi yang sementara dianggarkan di tahun 2015 ini, pemeliharaan Pulau Karampuang. Pemeliharaan Pulau Karampuang itu dermaga yang direhab, kemudian pemeliharaan kolam renang yang ada di Sokdok sekarang itu sementara juga direhab. Kemudian untuk yang kita anggarkan berikutnya yaitu pengembangan air panas yang ada di Tahayahaya. Destinasi objek wisata petualangan di Kabupaten Mamuju memiliki daya tarik yang cukup menantang bagi penggemar petualang alam bebas. Sebagai salah satu wilayah yang paling luas di Sulawesi Barat, banyak kawasan wisata yang dapat dieksplorasi. Seperti halnya di Kecamatan Kalumpang yang terletak di daerah dataran tinggi sekitar 85 km ke arah timur kota Mamuju, banyak kita temui panorama pegunungan dan pemandangan asri yang hijau dengan pesona alam yang masih murni dan alami. Adrenalin kita juga akan tertantang karena di sepanjang perjalanan ke kecamatan ini, kita akan melewati kurang lebih 40 sungai yang berukuran sedang dan kecil, membelah jalan yang akan membuat petualangan semakin seru, menegangkan, namun sangat menakjubkan. Menurut ahli arkeologi, keberadaan suku Kalumpang Purba adalah suku dari ras Austronesian Neolithicum yang dihuni penduduk asli sebelum kedatangan orang-orang Proto-Melayu 3.600 tahun sebelum Masehi. Penemuan berbagai situs sejarah seperti situs Kamasi dan Minangasipakko, alat dari batu berupa pisau, kapak batu, pecahan periuk, dan belanga dari tanah liat merah, gerabah berhias yang merupakan artefak masa lalu adalah bukti sejarah bahwa Kalumpang merupakan situs peradaban tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kalumpang juga menyimpan kekayaan alam, seni tradisi leluhur ratusan tahun yang unik dan masih terjaga hingga saat ini. Salah satu tradisi yang melekat di suku Kalumpang adalah tradisi menenun, yang dikenal dengan tenun ikat tradisional Sekomandi. Tepatnya berada di desa Kondobulo dan Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Zaman dahulu kala, selain dibuat untuk kepentingan sendiri, misalnya pakaian adat, tenun ikat ini juga menjadi alat tukar bernilai tinggi yang biasanya dibarter dengan beberapa hewan peliharaan seperti kerbau atau babi. Keunikan kain tenun ikat Kalumpang ini terdapat pada pola, warna, dan struktur kain. Semua proses pengerjaannya dilakukan dengan tangan dan atau ditenun dengan menggunakan alat-alat tradisional. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk memproduksi sehelai kain tenun ikat Sekomandi. Karenanya tidak heran apabila kain tenun ini dibanderol dengan harga tinggi hingga puluhan juta rupiah. Penamaan dan pembedaan jenis tenun ikat Kalumpang ini didasarkan pada corak dan pewarnaan dasarnya, seperti rundun lolo atau Sekomandi yang memiliki 4 atau banyak ornamen warna dan motif. Di Kalumpang juga ini, di mana kita kenal dengan tenunan ikatnya itu Sekomandi, yang sudah melanglang sampai di luar negeri. Ini merupakan satu tenunan ikat yang tertua di Kecamatan Kalumpang dan secara khusus di wilayah Desa Karataun. Tenunan ini juga memang dari orang tua leluhur kami, termasuk orang tua saya sendiri, ya orang tuanya saya punya istri, bahkan istri saya sendiri juga masih sampai terakhir 2 tahun kemarin itu masih digeluti, cuma karena setelah terangkat jadi pegawai dan dia sebagai pejabat menjadi guru, bahkan menjadi kepala sekolah sekarang, tentunya pekerjaan ini tidak bisa lagi digeluti. Tetapi ada kelompok pengrajin masyarakat
keluarga yang dapat melestarikan khususnya yang ada di Karatau dan juga di Kalumpang sini ada. Iya, dan itu dikembangkan sampai saat ini. Dulu tenunan ikat ini pernah hampir punah, tapi pada tahun 1986 kemarin itu diadakan pameran pembangunan di Sulawesi Selatan di Mamuju, dari Mamuju selaku peserta dari kabupaten di Makassar waktu itu, dan ini kembali kami angkat termasuk tenunan Sekomandi dan juga tari sayo sebagai ciri khas budaya dari Kalumpang. Alhasil dari pameran pembangunan itu, Kalumpang kembali dikenal dengan budayanya, dengan tenunan ikatnya itu Sekomandi dan juga tari sayonya. Sampai sekarang itu dapat dilestarikan. Proses pertenunan kami dari awalnya kapas, dan inilah namanya kapas. Kapas ini kami olah untuk menjadi benang. Setelah kami mengolahnya menjadi benang, kami proses untuk masuk warna dasar seperti kemiri, lombok, lengkuas, dan lain-lain. Masih banyak pewarna yang kami butuhkan untuk mendapat warna dasar. Karena tanpa itu kami tidak bisa mendapat warna-warna merah, warna biru. Seperti warna dasar yang kami olah untuk dijemur selama 27 hari. Dalam 27 hari itu kami selesai, kami masuk siap untuk membuat pola dalam bergambar motif. Dan masuk pewarnaan setelah kami ikat, untuk masuk motif kami pewarnaan lagi seperti macam mengkudu. Ini daunnya dan kami butuh salah satu akar. Kami itu cincang. Setelah kami cincang, masak bersama dengan benang yang kami sudah ikat. Setelah itu kami jemur. Setelah warna merah kami jemur. Setelah mengering kami proses lagi untuk menutup warna sesuai yang kami inginkan. Jadi mengalami proses ikat yang kedua. Setelah itu kami warna lagi, memakai warna seperti ini untuk mendapat warna biru. Warna biru itu inilah yang kami pakai, namanya daun nilam. Daun kalau kami di sini panggil namanya tarun. Ya, untuk mendapat warna biru. Dan proses pengikatan kembali kami mendapat ini, kami punya bahan dari kulit pisang, kulit ari sebagai alat pengikat kami untuk membuat banyak gambar dalam segi motif. Ini yang kami pakai dari sejak nenek moyang kami, namanya kulit ari pisang. Setelah untuk mendapat warna hitam coklat, ini yang kami pakai, namanya bilat teh. Panggilan kami sebagai pengrajin di daerah kami namanya bilat teh. Ini fungsinya mendapat warna coklat dengan warna hitam. Setelah kami mengadakan pewarnaan, kami semua buka ikatan. Ikatan yang kami sudah lekatkan untuk mendapat berbagai macam warna, untuk membedakan warna itu. Kami buka, kemudian kami olah, atur satu demi satu, namanya kalau kami pengrajin membala. Jadi kami mengatur kembali motif. Kami mengatur kembali motif dan masuk penenunan. Setelah kami menenun, ya jadilah kain seperti ini. Ya, disitulah hasilnya terakhir daripada proses pertenunan Sekomandi setelah kami mendapat selembaran kain seperti ini. Kendala, kami tidak mendapat tempat bagaimana kami bisa menjualnya ketika kami selesai membuat tenunan ini. Sejak saya mengenalnya 10 tahun sampai sekarang, saya sudah berumur 44 tahun, belum ada pasar kami dapatkan. Belum ada yang mampu membeli kami punya hasil sesuai dengan hasil kami di tempat. Adapun kami mendapat untuk penjualan, benar-benar kami berjuang, kami keluar memasarkan diri sendiri sesuai dengan hasil kami. Tetapi untuk mendapat pasar secara langsung, kami belum pernah mendapatkan seperti itu. Beberapa jenis motif tenun ikat Sekomandi tersebut seperti motif bak-bak diata, lele sepuk, ulu karua lepo, ulu karua barini, pori dapu, tosok balekoan, tonoling, dan motif tobo alang.
Saat ini sudah tidak banyak orang yang bisa menenun kain ikat sekomandi. Karenanya diperlukan perhatian khusus agar kain warisan nenek moyang ini tetap lestari. Apalagi motif tenun ikat dari Kalumpang dikenal sebagai salah satu ragam motif tertua di dunia. Masyarakat Kalumpang itu punya tradisi tertentu, misalnya bahasa, kemudian mata pencaharian, kesenian, adat istiadat, filosofi, itu mencirikan hal-hal yang spesifik untuk Kalumpang. Misalnya seni, misalnya tari sayo. Dan tari sayo ini tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan baju kebesaran orang Kalumpang yang namanya kayak bei. Kayak bei ini tidak bisa dipakai kalau tidak pakai tidak potong kerbau. Itu dipantangkan sekali dipakai kalau tidak ditumbal dengan kerbau. Dan ini yang anehnya karena justru itu baju bei itu adalah baju perempuan. Itu menandakan bahwa kelas perempuan di dalam kehidupan budaya Kalumpang itu sangat tinggi, sangat mendapat penghargaan dari adat. Kalau pakaian wanita pria macam ini boleh dipakai tanpa konsekuensi adat, sembarang waktu, dan boleh dipakai, tapi hanya yang berkenan saja yang pakai. Tenun sekomandi itu memang saya tidak tahu kapan dimulai, tetapi itu jelas mencirikan ciri khas Kalumpang. Karena motif-motif yang ada di dalam sekomandi itu berbeda dengan motif-motif batik, motif-motif di tempat-tempat lain yang menggambarkan hewan ataukah tumbuh-tumbuhan. Sementara justru motif-motif yang ada di dalam tenunan sekomandi ini menggambarkan simbol. Dia bersifat simbol dan agak abstrak. Mungkin abstrak lah begitu. Selain seni tradisi menenun, Kalumpang juga memiliki kesenian-kesenian dan budaya yang syarat dengan filosofi kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah tari sayo. Tari sayo merupakan warisan budaya yang melambangkan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari nenek moyang orang-orang Kalumpang. Tarian ini biasanya ditampilkan pada saat acara adat seperti ritual perkawinan, kematian, dan rutin dipertunjukkan saat penyambutan tamu kehormatan. Tarian sayo ditarikan oleh 4 atau 6 orang perempuan dengan gerak tubuh yang gemulai. Gerakan-gerakan dalam tarian sayo beragam. Salah satunya adalah matendean, berupa gerakan lompat sambil menghentakkan kaki diiringi musik tetabu berupa gong berukuran sedang yang memiliki ritme dan irama tertentu sesuai dengan makna dan tujuan dari persembahan tari sayo yang diperagakan. Pakaian khas Kalumpang yang dipakai oleh penari sayo ini bernama baju bei. Sekilas, pakaian adat ini mirip pakaian suku Dayak Kalimantan. Baju kebesaran bei ini umumnya berwarna hitam, dihiasi dengan rajutan-rajutan yang terbuat dari kerang laut, termasuk pada balusu,
dan gambar gunung Palo-Palo pada atribut kepala yang menandakan simbol dari alamnya yang berada di pegunungan. Kalau ini dari tari sayo, kan bukan juga dibilang sayo kalau tidak ada pedaling, jadi kayak musiknya lah. Karena ibu-ibu juga tidak bisa goyang kalau tidak ada lentunan musik itu yang diikuti ramanya. Makanya tidak semua orang bisa pedaling, karena ada juga cara-cara nunya. Jadi gerakan-gerakan itu sebenarnya tergantung dari kegiatannya seperti apa. Kalau orang pesta ya mungkin lain juga semangatnya, namanya sambutan menyambut laki-laki, pria pengantin laki-laki datang itu. Jadi kalau menyambut seperti bupati lain juga. Jadi tergantung dari suasananya, momennya apa. Ya terus gong juga pedaling ini orang Sumai juga. Ini kalau orang mati kan lain juga, Sumai orang menangis. Jadi tergantung dari kegiatannya seperti apa. Jadi tidak dipatok Sumai gerakannya seperti ini. Jadi tergantung orang kreasikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau berbicara masalah potensi di Bulo ini, baik itu dari budaya tenun sekomandit, selain dari itu dari hasil hutan juga ada tambangnya, ada kayunya, ada rotannya, kayu gaharunya. Jadi berbicara masalah budaya tari Sukomandi ini dengan sayo ini sudah banyak kali pemerintah gunakan untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar. Jadi yang sangat kami harapkan ke pemerintah ini masalah jalan. Ya. Memang ada perhatian pemerintah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu bantuan pemerintah. Tapi yang sangat kami harapkan masalah jalan. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Mamuju juga memiliki kudapan dan penganan tradisional yang tidak kalah lezatnya. Penganan-penganan yang cukup populer itu seperti kalumpang yang berbentuk pipih terbuat dari singkong atau sagu, toja yang terbuat dari singkong dicampur kelapa parut, serta lokarodo berupa pisang kukus yang dicampur dengan santan yang lembut dan gurih. Hidangan ini biasa disajikan bersama dengan kerang darah, ikan masamandar, duang sambal ikan penja, bau peapi, gagape terong sambal, dan ditutup dengan kudapan kue tetu yang legit dan manis. Selain penganan dan kudapan tradisional, di beberapa tempat tertentu di kota Mamuju, kita akan menjumpai toko-toko souvenir yang menjajakan souvenir khas daerah Mamuju, seperti tenun ikat sekomandi, kain sutra mandar, dan ragam pernak-pernik baju adat dan miniatur pakaian khas Mamuju. Salah satu upacara adat yang cukup terkenal di Kabupaten Mamuju adalah ritual adat Mas Sosoro Manurung. Ritual adat ini biasanya dihelat 2 tahun sekali yang dilakukan oleh pemangku adat, pemerintah bersama masyarakat Mamuju. Ritual adat Mas Sosoro Manurung adalah pencucian keris pusaka bernama Manurung yang sangat disakralkan oleh masyarakat karena diyakini dapat membawa berkah bila dilaksanakan, dan sebaliknya akan mendapatkan malapetaka bila tidak diperlakukan sebagaimana layaknya sebuah benda pusaka.
Prosesi ini dilaksanakan dengan upacara yang intinya adalah pencucian keris pusaka yang menggunakan air yang dianggap suci, melibatkan pemangku adat Mamuju sebagai pewarisnya dan tokoh-tokoh adat Bali yang mendiami daerah ini. Karena keterikatan sejarah, diyakini bahwa sarung pusaka Manurung hingga saat ini berada di Pulau Dewata, Bali. Berwisata ke Mamuju juga tidak akan lengkap apabila Anda tidak mengunjungi Pulau Karampuang yang begitu indah dan mempesona. Pulau Karampuang disebut Pulau Buaya karena jika dilihat dari atas udara berbentuk menyerupai buaya. Dan pulau ini berada di Teluk Mamuju, memiliki luas wilayah 6,37 km persegi. Akses dari Pelabuhan Mamuju menuju Pulau Karampuang ditempuh kurang lebih 20 menit dengan perahu nelayan yang biasanya cukup untuk 20 penumpang. Sebelum kita menginjakan kaki di pulau ini, terlebih dahulu perahu yang kita tumpangi akan bersandar di bibir dermaga Ujung Bulo yang merupakan landmark dari Pulau Karampuang. Dermaga yang terbuat dari kayu ini memiliki panjang 200 meter menjorok ke laut dengan lebar 1,5 meter serta beratap kalisi atau anyaman bambu. Wisatawan yang berada di dermaga ini dapat menikmati beningnya air laut Karampuang dan indahnya Laut Mamuju. Karampuang yang berasal dari bahasa Mamuju, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti rembulan atau bulan purnama. Pulau Karampuang secara administratif berada di Desa Karampuang. Meski sebagai pulau terpisah, namun aktivitas dari Pulau Karampuang ke Mamuju dan sebaliknya berdenyut dari pukul 5 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Mengunjungi Karampuang merupakan salah satu pesona wisata tersendiri. Pulau ini selain menyimpan keindahan alam yang masih perawan, juga memiliki aneka mitos. Seperti nama Karampuang, cerita mata air 3 rasa adalah mitos yang menceritakan leluhur orang Karampuang yang melihat ada mata air jernih yang kemudian membagi mata air itu menjadi 3 bagian. Pemisahan 3 bagian ini menyebabkan rasanya juga menjadi 3, yaitu tawar, payau, dan asin. Sekitar setengah kilo dari dermaga Karampuang terdapat sumur kapal, yang konon cerita penduduk setempat bahwa keberadaan sumur itu adalah warisan nenek moyang mereka yang dahulu mencari sumber air dengan memukulkan tongkatnya ke tanah dan akhirnya menimbulkan mata air yang berbentuk kapal. Kini sumur kapal digunakan warga desa Karampuang untuk kebutuhan sehari-hari karena airnya yang sangat bersih dan jernih. Mitos lain dari pulau ini adalah Gua Lidah. Gua ini syarat dengan cerita-cerita penduduk yang mendiami Pulau Karampuang. Pemberian nama Gua Lidah adalah karena bentuk gua yang menyerupai lidah yang menjulur. Gua Lidah memiliki mulut gua yang kecil, begitupun dengan lorong-lorongnya. Namun jika menyusuri ruang-ruang di dalamnya, maka ada bagian yang berukuran besar dan luas. Gua Lidah berisi batu-batu dan karang-karang yang merupakan hasil dari bentukan ombak laut. Ada bagian gua yang memang berhubungan langsung dengan laut, sehingga ia tak luput dari perubahan akibat pasang surut. Menjelajahi Pulau Karampuang bisa dilalui dengan sepeda motor atau dengan berjalan kaki, apapun sarana dan caranya. Bila kita melintasi jalan-jalan yang ada di kanan kiri, masih didominasi oleh rimbunnya pepohonan kelapa. Selain pasir putih bak mutiara yang membentang di sepanjang pantai, Pulau Karampuang juga menjadi impian bagi penyelam untuk menyalurkan hobi petualangannya. Aneka biota laut yang terjaga dengan baik,
serta terumbu karang beraneka jenis warna menjadikan Karampuang sebagai destinasi wisata bawah laut yang sangat istimewa. Pada hari liburan sekolah atau hari-hari tertentu, tempat ini juga menjadi alasan warga lokal dan bahkan wisatawan domestik untuk datang menikmati snorkeling dan diving karena permukaan air lautnya yang sangat jernih bak lukisan dalam air. Harapan saya setelah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan secara umum, kita ajak industri pariwisata utamanya investor untuk berinvestasi di sektor itu. Karena ada sesuatu yang dimiliki oleh Mamuju, tidak dimiliki Indonesia. Nah, kalau ini bisa kita angkat menjadi satu yang kita jual di internasional, saya yakin ini bisa. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mempersiapkan masyarakat kita secara sosial dan budaya. Kita harus siap. Pertama adalah yang datang itu mereka ingin mengetahui etnik budaya kita, atau minimal setelah dia pulang dia harus ada yang dia perlihatkan kepada temannya bahwa saya dari Mamuju berwisata. Nah, itu semua sebenarnya itu yang kita harus siapkan di daerah, dan saya yakin daerah mampu itu. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan dan promosi, tentu tidak bisa sendiri, harus ada pihak lain. Saya kira itulah yang saya harap dari kita semua, dan saya yakin bahwa pariwisata Kabupaten Mamuju ke depan akan bisa menjadi salah satu sektor yang kita andalkan. Mamuju adalah kota masa depan yang banyak menawarkan beragam keindahan pesona wisata dan budaya yang unik dan eksotik. Keramah tamahan dan keterbukaan penduduknya kepada setiap pendatang adalah magnet yang akan membawa kita merindukan petualangan di surga yang tersembunyi ini.